Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Imade Radit dari Palguna, nomor 14 dari kelas 10 MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas kembali materi di matematika peminatan mengenai hasil kali skalar 2 vektor. Nah teman-teman, adapun pokok pembahasan materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, ada hasil perkalian skalar 2 vektor dalam bentuk komponen di R2 dan R3. Kemudian hasil perkalian skalar 2 vektor jika sudutnya diketahui. Kemudian ada besar sudut antara 2 vektor. Dan yang terakhir ada 2 vektor yang saling tegak lurus. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai hasil perkalian skalar 2 vektor dalam bentuk komponen. Nah teman-teman, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu pada perkalian di R2. Misal diketahui vektor A sama dengan XA, YA, dan vektor B sama dengan XB, YB. Maka, jika vektor A kita kalikan dengan vektor B, itu akan menghasilkan XA dikali dengan XB ditambah YA dikali dengan YB. Ini merupakan rumus tetap pada perkalian vektor di R2. Lanjut kita ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 3,4 dan vektor B sama dengan min 2,1. Tentukanlah vektor A dikali dengan vektor B. Vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 3 kita kalikan dengan min 2 ditambah 4 kita kalikan dengan 1. Menjadi min 6 ditambah 4. Hasil akhirnya adalah min 2. Lanjut ke perkalian di R3. Misalkan diketahui vektor A sama dengan XA, YA, ZA dan vektor B sama dengan XB, YB, ZB. Maka vektor A dikali dengan vektor B sama dengan XA dikali dengan XB ditambah YA dikali dengan YB ditambah ZA dikali dengan ZB. Ini merupakan rumusan tetap pada perkalian skalar 2 vektor pada R3. Lanjut ke contoh soal perkalian di R3. Diketahui vektor A sama dengan 2,1,4 dan vektor B sama dengan min 1,3,1. Tentukanlah vektor A dikali dengan vektor B. Vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 2, kita kalikan dengan min 1 ditambah 1 kita kalikan dengan 3 ditambah 4 kita kalikan dengan 1. Sama dengan min 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasil akhirnya adalah 5. Jadi hasil kali antara vektor A dikali dengan vektor B adalah 5. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai hasil perkalian skalar 2 vektor jika sudutnya diketahui. Nah, dimisalkan terdapat garis vektor B dan juga garis vektor A. Di antara garis vektor B dan juga garis vektor A ini membentuk sebuah sudut, kita sebut sebagai θ. Hasil perkalian skalar 2 vektor jika sudutnya diketahui atau θ-nya sudah diketahui, berlaku sebuah rumus yaitu A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos θ. Ini merupakan rumusan tetap untuk mencari hasil perkalian skalar 2 vektor jika sudutnya sudah diketahui. Langsung kita definisikan batasan θ-nya, di mana θ-nya bernilai lebih besar atau sama dengan 0 dan θ lebih kecil atau sama dengan pi atau 180 derajat. Jadi batasan dari θ ini bernilai sekisaran antara 0 sampai dengan 180 derajat pada perkalian skalar 2 vektor. Nah teman-teman, pada perkalian skalar 2 vektor jika sudutnya sudah diketahui ini, kita harus bisa mengetahui letak-letak θ dari dua buah garis. Di mana di sini dimisalkan terdapat garis. Dari kedua garis ini, θ-nya itu terletak di sini. Nah, jika kita perbesar menjadi membentuk suatu garis sudut tumpul, θ-nya terletak di sini. Jika kita perbesar lagi, membentuk
sudut tumpul terbalik, maka tetanya bukan di sini, melainkan tetanya letaknya di dalam. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, di sini terdapat latihan soal atau contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan min 3,4 dan vektor B sama dengan akar 3,1 jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka vektor A dikali dengan vektor B sama dengan. Oke. Jawab. Vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta. Nah, untuk mencari hasil perkalian antara vektor A dikali dengan vektor B, terlebih dahulu kita harus mencari panjang dari vektor A dan juga panjang dari vektor B. Panjang dari vektor A kita rumuskan sebagai akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana di sini kita masukkan menjadi akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 16, yaitu vektor A sama dengan akar 25. Vektor A sama dengan 5. Jadi panjang dari vektor A ini adalah 5. Kemudian kita mencari panjang dari vektor B, yaitu panjang vektor B sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Panjang dari vektor B sama dengan akar 3 ditambah 1, panjang vektor B sama dengan akar 4, dan panjang dari vektor B sama dengan 2. Kemudian langsung kita masukkan ke rumus, yaitu vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 5 dikali dengan 2 cos 60. Vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 10 dikali cos 60 itu nilainya setengah. Dikali dengan setengah. Jadi vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 5. Jadi hasil kali antara vektor A dikali dengan vektor B dengan sudut 60 derajat adalah 5. Lanjut ke materi berikutnya mengenai mencari besar sudut antara dua buah vektor. Oke. Jika vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta, maka panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Sehingga cos theta sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Ini merupakan rumusan tetap untuk mencari besar sudut antara dua buah vektor. Nah, di sini terdapat contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 1,1 dan vektor B sama dengan 1,1,2. Tentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Untuk mencari besar sudut antara vektor A dan vektor B, terlebih dahulu kita harus mencari hasil kali antara vektor A dikali dengan vektor B. Vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 2 dikali 1 ditambah min 1. Min 1 kita kalikan dengan 1 ditambah 1 kita kalikan dengan 2. Sama dengan 2 ditambah min 1 ditambah 2. Dan hasil akhirnya adalah 3. Kemudian, jika sudah mengetahui hasil kali antara vektor A dan vektor B, yaitu nilainya 3, kita masukkan ke rumusnya. Yaitu cos theta sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B. Cos theta sama dengan 3 per akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Cos theta sama dengan 3 per akar 6 dikali dengan akar 6. Cos theta sama dengan 3 per 6 atau cos theta sama dengan 1 per 2, di mana cos dari 1 per 2 itu nilainya adalah 60 derajat. Jadi nilai theta adalah 60 derajat. Selanjutnya, kita akan menuju ke materi yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Cos theta sama dengan vektor A dikali dengan vektor B per
panjang dari vektor A per panjang dikali dengan panjang dari vektor B. Nah, pada dua buah vektor yang saling tegak lurus berlaku θ sama dengan 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku, di mana hasil kali antara vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan 0. Ini merupakan suatu ketetapan pada dua buah vektor yang saling tegak lurus. Sehingga, pada contoh soal kita langsung masukkan konsepnya. Diketahui vektor A sama dengan min 3, 1, min 2, dan vektor B sama dengan min 2, 4, X, di mana nilai dari ZB itu tidak diketahui, yang disimbolkan dengan X. Vektor A dan vektor B ini saling tegak lurus. Tentukanlah nilai X. Oke. Jadi dalam soal ini kita diperintah untuk mencari nilai dari X atau nilai dari ZB. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu vektor A dikali dengan vektor B sama dengan 0. Vektor A yaitu min 3 dikali dengan min 2 ditambah 1 dikali dengan 4 ditambah min 2 dikali dengan X sama dengan 0. 6 ditambah 2 dikurangi 2X sama dengan 0. 10 dikurangi 2X sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 10. X sama dengan min 10 per min 2. X sama dengan 5. Jadi nilai dari X atau nilai dari ZB adalah 5. Oke. Kemudian kita lanjut ke latihan soal sebagai pemahaman untuk teman-teman di rumah. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu. Selamat belajar!